Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya merasa terhormat izin Pak Said sebagai teman saya, mitra saya yang sekaligus sebagai pimpinan partai saya yang ada di Jawa Timur untuk membacakan sambutan dari Bu Mega. Bu Mega berkeinginan untuk bisa hadir sebenarnya karena ini acara pertama dari Hall Bung Karno yang diselenggarakan secara terbuka. Dan karena beliau mengikuti dari Jakarta, saya diminta untuk membacakan sambutan yang sudah disiapkan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pada Pak Wali Kota dengan Ibu tadi. Ibu hadir di mana tadi? Oh di belakang, terima kasih Bu. Dan seluruh Forkompimda dari Kota Blitar, terima kasih. Komplit ini dari polisian, dari TNI, Kejaksaan, dan tamu-tamu yang lain. Kenapa saya ingin menyampaikan terima kasih dalam obrolannya, kalau yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, acara ini untuk pertama kali dihadiri oleh rakyat dalam suasana yang sangat terbuka. Makasih. Pak Wali, kalau hal ini dilakukan setiap tahun, maka setiap tahun orang akan berbondong-bondong datang ke Kota Blitar. Dan ini akan menjadi satu pertemuan warga sekaligus nanti akan datang ke makam, ada wisata religi, dan kita memaknai sebuah nilai-nilai. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, wabil khusus para alim ulama, Gus Muwafiq, Bu Nyai terima kasih sudah hadir, dan tentu tokoh agama yang saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu, teman-teman kepala daerah, wakil kepala daerah yang hari ini hadir, matur nuwun, kawan-kawan dari DPR RI, pengurus partai, DPRD yang hari ini bertemu, para seniman, budayawan, tokoh masyarakat yang hadir, yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Haul Bung Karno yang ke-55. Besok pagi akan banyak lagi hadir untuk merayakan hal serupa di makam Bung Karno. Dan hari ini kurang lebih 20.000, mungkin sampai 30.000 rakyat hadir dengan semangat yang tulus, dengan membawa harapan dan tentu saja doa untuk bangsa Indonesia dan tentu saja mendoakan arwah Bung Karno. Tadi saya mendapat informasi kurang lebih sebanyak hampir 5.000-an tumpeng. Luar biasa dibagi, bahkan tadi setelah maghrib sudah ada yang makan duluan tadi. Maka silahkan yang sekarang masih ada itu boleh dimakan, kalau sisa dibawa pulang. Sebanyak 5.000 tumpeng ini kita persembahkan bukan sebagai bentuk pesta, melainkan sebagai wujud rasa syukur, rasa cinta kita dan penghormatan kepada sang pemimpin besar. Ini adalah cerminan bagaimana Bung Karno tetap hidup dalam hati dan jiwa rakyat Indonesia. Dan ini sekaligus Ibu Bapak sebagai api yang terus menyala-nyala, membakar semangat perjuangan kita bersama dan selalu menjadi berkah bagi rakyat Indonesia insya Allah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Bung Karno adalah sosok yang luar biasa. Tadi sejarah sudah dibacakan. Sebagai pejuang pergerakan kemerdekaan, beliau telah melewati masa-masa yang tidak mudah, yang sulitnya minta ampun penuh dengan penderitaan. Dari penjara Bancai, lalu di Sukamiskin di Bandung, lalu pengasingan lagi di Ende di Flores. Ada yang sudah sampai Flores di Ende? Oke, besok kita ke sana.
Ada sampai ke Bengkulu dan pasca kemerdekaan pun Bung Karno masih dipenjara dan diasingkan. Pernah di Brastagi, Simalungun, serta kota Muntok yang ada di Bangka Barat. Semua itu beliau jalani dengan keikhlasan, lillahi ta'ala dan keteguhan hati. Tanpa kenal lelah demi cita-cita kemerdekaan yang hakiki. Sehingga kita bisa kumpul seperti ini. Lah nek ora lah awake dhewe diuyoyo karo londo to niki. Kumpul-kumpul ngene-kene kira dar-dar dibedili. Alhamdulillah. Saya tidak membayangkan kalau panjenengan hari ini ada di Teheran atau ada di Tel Aviv. Sampai dino ndelok itu sing seliweran tak kira mercon, itu bom. Inilah makna merdeka. Perjalanan panjang ini bukan hanya membentuk karakter beliau, tapi juga meneguhkan komitmen bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Melainkan ini buah dari perjuangan yang syarat dengan pengorbanan darah, air mata, dan nyawa. Ibu bapak, lebih dari sekedar pejuang kemerdekaan, Bung Karno adalah ideolog bangsa yang berhasil menggali, merumuskan nilai-nilai Pancasila dari bumi pertiwi. Dan itu sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa untuk kita semuanya. Beliau memahami betul bahwa kemerdekaan tanpa pondasi ideologi, filosofi segronslah, maka kekokohan itu tidak ada. Pondasi yang kuat akan bikin negara ini kokoh, tidak mudah goyah dari arus zaman dan tekanan kekuatan dari luar. Pancasila yang beliau susun adalah jawaban atas tantangan kebangsaan yang mengikat seluruh anak bangsa dalam persatuan dan kesatuan. Ibu bapak, tentu sebagai seorang proklamator kemerdekaan, beliau bersama Bung Hatta, Bung Karno telah mengukirkan sejarah yang tak pernah terlupakan. Membuka gerbang bagi Indonesia untuk menapai jalan kemerdekaan yang sejati. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, beliau memimpin dengan jiwa besar, mengarahkan bangsa ini untuk membangun fondasi negara yang kokoh, yang merdeka, yang berdaulat, yang bermartabat. Dan Bung Karno tak hanya menjadi pemimpin politik, namun juga simbol dari kebangkitan jiwa, nasionalisme, dan semangat revolusi kemerdekaan bangsa. Ibu bapak, Bung Karno bukan sekedar milik bangsa Indonesia. Beliau adalah tokoh dunia yang memainkan peran besar. Maka banyak foto-foto di sana, beliau berdiskusi dengan banyak tokoh luar. Peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara di luar Indonesia. Di mata internasional, beliau sangat-sangat dikenal sebagai pemimpin gerakan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang menginspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk bangkit dan melawan penjajah. Maka beberapa contoh bisa disampaikan, Bu Mega menceritakan ini dengan sangat baik. Gagasan visionernya tercantum dalam berbagai inisiatif global. Apa itu? Konferensi Asia Afrika tadi disebut. Dan ada pidato yang bersejarah tadi juga sudah disebut di PBB pada tahun 60. To build the world anew. Pembentukan gerakan non-blok tahun 61. Maka ada blok barat, blok timur, kita berada di tengah. Netral. Hingga berbagai konferensi internasional seperti Ganevo. Gak entuk melo olimpiade, gawe dewe. Tidak cocok dengan PBB, kita pernah keluar 2 kali. Berani sebagai bangsa. Rak minder, rak wedi. Itulah karakter kepemimpinan yang ada. Ada konferensi Islam Asia Afrika, Konevo, dan konferensi internasional anti pangkalan militer asing. Maka di Indonesia tidak ada pangkalan militer. Ibu bapak, kepemimpinan Bung Karno menjadikan Indonesia sebagai kekuatan moral di tingkat global. Bahasa anak sekarang ora ecek-ecek gitu. Tidak kaleng-kaleng gitu. Beliau dikenang di Uzbekistan karena menemukan kembali makam Imam Al-Bukhari. Membuka kembali Masjid Biru yang ada di Rusia dan mempertahankan eksistensi Universitas Islam Al-Azhar yang ada di Mesir. Dan menjalin persahabatan yang sangat erat dengan dunia Arab, Asia Selatan hingga Afrika. Dan nama Bung Karno, ibu bapak, diabadikan di banyak negara. Ini kalau boleh saya sebut, ada Jalan Ahmed Soekarno yang ada di Mesir,
Ru Soekarno yang ada di Maroko, Soekarno Square yang ada di Pakistan, lalu ada anggrek Kim Il Sungnya yang ada di Korea Utara, ada juga taman dan patung yang ada di Mexico City, dan tentu saja yang terakhir kemarin ada di Aljazair. Bahkan di Museum Madame Tussauds yang ada di Bangkok, patung lilin Bung Karno berdiri sebagai simbol penghormatan dunia atas kontribusinya. Sebuah sejarah panjang dan makam itu ada di kota Blitar. Bung Karno memperoleh 26 doktor honoris causa dan 1 profesor kehormatan dari universitas dalam dan luar negeri. Bahkan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. The Order of the Supreme Companions of O.R. Tambo dari Afrika Selatan. Bung Karno dinobatkan sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam se-Asia Afrika. Se-Asia Afrika. Dan pada konferensi Islam Asia Afrika tahun 65 itulah beliau menerima medali yang tertinggi. Medali tertinggi karena perjuangannya. Dan kemudian beliau juga menerima medali dari 3 paus Katolik sebagai pengakuan atas perjuangannya dalam menjembatani perdamaian dan keragaman iman. Maka dalam sambutan tadi Ibu Megawati menyampaikan salam dari berbagai agama. Namun perjalanan hidup Bung Karno juga tidak lepas dari fitnah dan tuduhan yang keliru. Terutama terkait peristiwa politik tahun 1965. Bung Karno mengalami fitnah yang luar biasa, pengucilan dan penyingkiran yang menyakitkan. Tahun 67 menjadi titik sejarah yang getir dalam perjalanan bangsa. Ada TAP MPRS nomor 33 tahun 67, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut, bukan oleh suara rakyat, melainkan oleh manuver politik di tengah situasi nasional yang penuh keguncangan dan konspirasi kepentingan asing. Tuduhan-tuduhan dilontarkan tanpa dasar yang kuat, reputasinya dicemarkan, dan warisan perjuangannya dibungkam oleh politik de-Soekarnoisasi pada era Orde Baru dengan menempatkan Bung Karno pada sisi gelap sejarah. Cerita ini kelak akan terbongkar. Bagaimana? Waktu kemudian membuktikan bahwa sebenarnya kebenaran itu tidak dapat dibungkam kapanpun. Satyam Eva Jayate. Kebenaran adalah sesuatu yang pasti akan menang. Pada tahun 2003 MPR melalui TAP MPR nomor 1 MPR 2003, nomor 1 2003, secara resmi menyatakan bahwa TAP MPR yang tadi nomor 33 MPRS 67 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Ini adalah langkah awal dalam upaya kembali memulihkan sejarah serta menegakkan kembali martabat Bung Karno secara konstitusional. Bapak Ibu, ini catatan sejarah penting. 2012 lalu negara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Melalui keputusan Presiden nomor 83 tahun 2012, sebuah pengakuan bahwa beliau tidak pernah berkhianat pada bangsa ini. Tidak pernah. Dan Presiden Republik Indonesia ke-7 dalam pidato kenegaraannya tahun 2022 telah menegaskan bahwa Bung Karno adalah tokoh bangsa yang tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya, serta sangat setia pada cita-cita kemerdekaan. Lawong yang membacakan proklamasi saja beliau kok bersama Bung Hatta. Mosok mau berkhianat. Langkah-langkah penting terus berlanjut sampai dengan tahun 2024 ketika Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyurati pimpinan MPR untuk mempertanyakan tindak lanjut berlakunya atau tidak berlakunya TAP MPR 33 MPRS 67 itu. Ternyata pertanyaan itu kemudian dijawab oleh pimpinan MPR RI dan pimpinan MPR RI pun menerbitkan surat resmi yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno adalah putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya bagi perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Dan tuduhan Presiden Soekarno pernah berkhianat terhadap PKI pada tahun 65 pada saat itu
tidak pernah dibuktikan secara hukum. Tidak pernah. Dan itu artinya batal demi hukum. Selesai cerita dari itu. Puncaknya terjadi pada 9 September 2024 lalu di gedung MPR RI, surat penegasan dari pimpinan MPR RI yang diserahkan secara resmi kepada keluarga besar Bung Karno dalam silaturahmi kebangsaan antara pimpinan MPR RI dan keluarga besar Bung Karno. Kebetulan saya ikut hadir ya, Mas Romi waktu itu keluarga besar juga ikut hadir, pimpinan-pimpinan kita dari DPR MPR ikut hadir, dan dalam suasana penuh haru, keluarga Bung Karno diwakili oleh Bapak Guntur Soekarno Putra, kakak kandung Ibu Megawati yang menyampaikan terima kasih kepada MPR RI, seraya beliau menegaskan begini Ibu Bapak, keluarga besar Bung Karno telah menantikan keadilan bagi Bung Karno ini selama 57 tahun 7 bulan. Panjang sekali. Bukan dengan dendam, tetapi dengan harapan agar sejarah bangsa dibersihkan dari distorsi dan manipulasi. Agar para generasi bangsa selanjutnya tidak bias dalam memahami sejarah dan jati diri dari proklamator bangsanya sendiri. Ibu Bapak hadirin yang sangat saya hormati, api perjuangan Bung Karno tidak pernah padam. Ia menyala di sawah-sawahnya petani, ia menyala di deru mesin yang digerakkan oleh para buruh, di pikiran para guru di seluruh pelosok tanah air, di langkah pemuda yang menolak menyerah, di tangan ibu yang bekerja tanpa henti untuk masa depan anak-anaknya. Api itu selalu menyala di hati rakyat. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, Ibu Mega ingin menyampaikan bahwa mengenang Bung Karno itu bukan sekedar soal nama dan simbol. Lebih dari itu adalah tugas kita semua untuk menghidupkan semangat perjuangan beliau dan para pendiri bangsa lainnya dalam kehidupan yang nyata. Pelajari dan hayati gagasan-gagasannya yang multidimensional dan tetap relevan hingga saat ini. Jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kebangsaan yang tidak tergoyahkan dan ini menjadi asa bagi masa depan generasi penerus negeri. Dan akhir kata, marilah kita bersama-sama melanjutkan perjuangan Bung Karno dalam mewujudkan Indonesia yang selalu berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati bangsa dan negara ini, termasuk wabil khusus Kota Blitar dan masyarakatnya. Terus kobarkan semangat Bung Karno, jayalah selalu Indonesia Raya, negara paripurna abadi. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.